teman-teman semuanya. Semoga kita semuanya selalu dalam keadaan sehat, selalu semangat dalam menjalankan semua aktivitas kita. Oke, pada video kali ini kita akan membahas tentang Bimba dan TK. Banyak sekali teman-teman yang DM, yang WA saya, yang tanya langsung kepada saya, lebih baik mana, TK dulu apa Bimba dulu. Nah, itu yang akan jadi bahasan tema kita pada kali ini. Jadi Bimba dan PAUD atau TK itu sama-sama merupakan layanan pendidikan, tapi bukan merupakan metode pembelajaran atau pengajaran. Jadi bukan metode Bimba atau metode TK. Jadi kalau ada yang masih bertanya, bunda-bunda masih bingung, bagus mana metode TK atau Bimba? Sekali lagi, TK dan Bimba itu bukan merupakan metode, tapi layanan pendidikan. Yang membedakan apa? Bedanya ada di cakupan pembelajaran dan target. Kalau untuk TK atau PAUD, itu cakupan perkembangannya meliputi 6 aspek sesuai yang ada di kurikulum 13 atau K13, yaitu aspek nilai agama dan moral, fisik motorik, kognitif, bahasa, seni, dan perkembangan sosial emosional. Jadi cakupannya lebih luas. Jadi sesuai dengan arahan dari Dinas Pendidikan, sesuai dengan peraturan pemerintah. Sedangkan untuk Bimba itu lebih fokus ke baca, tulis, dan berhitung. Meskipun dalam pembelajarannya pun dengan menggunakan metode yang menyenangkan atau fun learning, dan disisipi juga dengan mewarnai, mendongeng, dan lain-lain. Tetapi ada mewarnai, jadi pengenalan tentang warna, mendongeng, terus seni, gerak, dan lagu. Tetapi tetap target utamanya bukan pengembangan karakter seperti di TK. Kalau di TK adalah pembentukan mental dan karakter. Sedangkan untuk Bimba adalah untuk literasi atau kemampuan dia membaca dan menulis. Jadi kalau masih ada yang bingung, bunda-bunda bingung gitu, lebih baik mana ini gitu, mau masuk TK atau Bimba gitu. Jadi balik lagi ke pribadi masing-masing, karena orang tua pasti tahu kecenderungannya, kecerdasan dan minat anak masing-masing. Tapi kalau sesuai dengan mengacu pada peraturan pemerintah, sesuai dengan perkembangan anak, yang paling dibutuhkan anak usia rentang usia prasekolah, di sini usia di bawah 5 tahun, yang paling dibutuhkan adalah pembentukan karakter dan mental. Jadi kemampuan anak untuk bersosialisasi, kemampuan anak untuk beradaptasi, dan kemampuan anak dalam pembentukan karakter mereka. Jadi bukan untuk kemampuan secara kognitif. Dalam Islam pun tersirat bahwa perintah sholat itu pada anak usia 7 tahun. Jadi artinya anak matang dalam menerima arahan ketika usia 7 tahun. Dan di Indonesia pun menerapkan sistem seperti itu. Jadi sesuai dengan perkembangan psikologi anak siap belajar itu rata-rata umumnya pada umur 7 tahun. Jadi ketika anak belum berusia di atas 5 tahun dan anak tidak bisa membaca, bunda-bunda nggak usah terlalu khawatir. Karena yang dibutuhkan anak sebelum anak usia balita, yang dibutuhkan adalah rasa bahagia, rasa nyaman. Itulah yang diterapkan dalam pendidikan taman kanak-kanak atau TK. Jadi mereka bermain, mereka bersosialisasi, beradaptasi dengan lingkungan, berteman, dan dalam pembelajaran TK itu semua materinya adalah materi yang dibutuhkan untuk perkembangan anak. Jadi otak anak bisa berkembang dengan lebih maksimal. Dan ketika anak sudah mendapatkan apa yang dibutuhkan pada usianya, nanti dengan sendirinya kemampuan membaca dan menulis itu
akan matang dengan sendirinya. Karena di dalam TK pun ada pembelajaran keaksaraan, meskipun itu bukan target utamanya. Dan disinilah Bimba berperan. Ketika anak sudah memasuki usia sekolah, artinya usia 6-7 tahun, dan mereka masih kesulitan untuk membaca dan menulis, nah di situ kita butuh anak untuk lebih fokus lagi. Jadi Bimba itu ke privat gitu. Bimba itu adalah bimbingan baca. Dia secara khusus, jadi satu kelasnya terdiri dari 3-4 murid, jadinya lebih fokus ngajarin gitu. Tapi kalau misalkan usia TK, setelah TK anak dengan sendirinya sudah bisa membaca, berarti anak tidak perlu bimbingan lagi, anak tidak perlu dileskan. Sama seperti SD, pelajaran anak usia SD SMP, ketika anak sudah mampu belajar dengan sendirinya, mereka tidak butuh les atau privat lagi. Tapi ketika anak misalkan kurang fokus ketika belajar sendiri, maka disitulah peran bimbingan belajar atau les dan privat. Oke, jadi intinya kembali lagi sebagai orang tuanya, mau Bimba dulu, mau Bimba atau TK pilihannya, itu balik lagi ke kebutuhan anak dan apa yang jadi prioritas atau fokus orang tua. Ketika yang kita butuhkan adalah aspek kemandirian, kepribadian, dan sosialisasi anak, maka TK adalah pilihan terbaik. Ketika kita ingin fokus untuk membaca, anak bisa membaca, menulis, dan persiapan masuk SD, maka Bimba adalah pilihan yang tepat. Oke, demikian, semoga bermanfaat. Jangan lupa like, komen, share, dan subscribe ya teman-teman. Sampai jumpa di video berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.